orang. Karena yang dikatakan ngomongin orang ini adalah kau membicarakan sesuatu yang tidak disukai oleh saudaramu. Itu ngomongin orang. Tapi kalau ngomong yang baik itu bukan ngomongin muji orang. Ustadznya ganteng ya. Nah, itu muji. Muji boleh, gak apa-apa. Yang tidak boleh ketika Anda membuka aib. Kata Nabi, man ayyara akhahu bidambi lam yamut hatta ta'maluhu. Siapa yang mulutnya membicarakan dosa saudaranya, maka orang itu tidak akan mati kecuali mati seperti dosa yang telah dilakukan untuk saudaranya. Makanya nggak boleh ngomongin dosa orang, Pak. Dosa ahlu zina pun tidak boleh Anda bicarakan kecuali membicarakan dalam rangka punya tujuan. Contoh, nak, hati-hati dengan orang itu ya nak, karena dia pengedar narkoba. Takut nanti kamu kebawa. Itu boleh? Boleh. Tetapi yang tidak boleh, ibu ngomongin orang gak ada manfaatnya. Ngomongin orang. Ya. Sombong, beli baju baru sombong. Itu gak ada manfaatnya. Semoga kita sadar mulai detik ini gak perlu lagi ikut urusan orang lain. Dan tak perlu lagi Anda menilai, menjudge orang. Karena Anda belum tentu lebih baik daripada dia. Bapak dan ibu tidak punya hak untuk menghakimi orang. Hanya Allah yang punya hak. Anda hanya berdoa semoga Anda lebih baik daripada orang yang dipandang buruk. Kita tidak boleh menghina ahli pezina dan maksiat, karena bisa jadi mereka dapat hidayah Allah dan kembali ke jalan Allah seperti Umar bin Khattab, bajingan nomor 1, preman nomor 1. Tetapi karena hidayah Allah, sang bajingan tergolong 10 masuk surga. Sahabat Nabi, jangan pernah menghina ahlu maksiat. Jangan mengaku dirinya paling suci. Jangan mengaku diri kita paling baik, karena belum tentu selamanya hidup dengan hidayah Allah. Ketika Anda sombong, bisa dicabut hidayah itu dan Anda meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, meninggal dengan yang buruk. Jamaah yang dimuliakan Allah, yang ketiga penghuni surga Firdaus, walladzina hum lizzakati fa'ilun, orang yang gemar bersedekah, orang yang suka memberi, orang yang hobinya membantu, orang yang tangannya ringan membantu orang lain, itu akan menjadi penghuni surga Firdaus. Jangan pelit nabung untuk surga, jangan pelit membantu orang, sebab as-sadaqatun syai'un alim. Sedekah justru membuat Anda lebih berkah, karena salah satu kunci rezeki diberikan kepada orang yang suka memberi. Sekali lagi, kunci rezeki diberikan kepada orang yang suka memberi. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Maka orang yang suka memberi, yang royal di jalan Allah, yang membantu wakaf, yang membantu Quran, yang membantu sedekah, maka demi Allah orang itu tergolong surga Firdaus. Yang berikutnya, walladzina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Orang yang menjaga kemaluannya, dijaga kemaluannya agar tidak berbuat zina, tidak berselingkuh, dijaga kecuali kepada istri-istri mereka. Bu, istri-istri, paham? Istri-istri. Banyak. Berarti apa? Kenapa laki-laki ini dibikin 4? Karena Allah tahu, Pak, kekurangan dan kebutuhan Anda. Istri-istri. Jadi ibu jangan marah kalau suami mau nikah lagi. Karena memang mereka butuh, Bu. Jujur loh ya, laki-laki itu kurang. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya adalah fa illam ta'dilu
fawahidatan aw ma malakat aymanukum, kalau Anda tidak mampu berbuat adil, fawahidatan, cukup satu saja, termasuk saya orang yang tak mampu berbuat adil. Ustadz sebelah, Ustadz sebelah, saya satu aja, Bapak terserah. Kalau mampu jalani, nggak mampu jangan. Kadang rumah tangga itu bukan boneka. Kalau nggak jujur sama istri pertama, hancur hidup kita. Berapa banyak orang yang poligami berakhir dengan hancurnya rumah tangga karena sering berbohong kepada pasangannya. Makanya poligami nggak gampang, tapi diizinkan istri-istrinya. Berarti masna wa thulatsa wa ruba, 1, 2, 3 dan 4. Kemarin sebelum saya berangkat ke Singkawang, saya mampir ke teman. Kemudian saya nanya, Bapak anaknya berapa? 17. Cucunya 18. Istrinya 14. Bapak sudah melebihi kuotanya Allah yang digariskan 4. Betul Ustadz. Tapi saya dulu bajingan Ustadz. Saya dulu orang bajingan yang tidak patuh kepada agama. Sehingga saya doyan perempuan. Sampai sekarang 14-nya dipakai. Masih. Berapa usia Bapak? 72 tahun. Wow. 72 tahun masih bergairah juga. Luar biasa. Ibu, Bapak, kemaluan ini memang faktor penggoda dunia. Maka jagalah kemaluan kita hanya kepada istri yang halal. Di luar itu Anda zalim di hadapan Allah. Yang berikutnya, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun, orang yang menepati janjinya. Ingat, Anda yang suka berjanji wajib ditepati. Siapa yang pernah Anda janjikan sesuatu, tolong ditunaikan. Kalau janji itu tidak ditepati, maka nanti ketika mati itu akan menjadi masalah buat Bapak Ibu sendiri. Lebih-lebih masalah hutang. Hutang yang sengaja tidak dibayar, karena uangnya dipakai buat beli handphone, buat beli kendaraan, buat beli TV, dan hutangnya tak terlunaskan sampai Bapak Ibu mati, maka Anda tidak akan terhisap, menggantung ruhnya sampai urusan hutang itu beres. Makanya saya sarankan yang punya hutang dicatat. Catat. Jangan sampai dibiarkan dan sok melupakan. Hutang itu wajib dibayar. Maka yang punya hutang, pelan-pelan cicil. Usahakan sekuat tenaga. Jangan melupakan hutang. Gara-gara Anda bisa membeli barang-barang. Karena apa? Sekali hutang dilupakan, suatu saat nanti ketika Anda meninggal, ruh Anda tidak akan terhisap dengan baik sampai hutang itu lunas. Maka saya berdoa semoga tidak punya hutang. Ibu punya hutang? Oh ada. Dibayar ya Bu ya. Ingat umur loh. Cepat dibayar, ingat umur. Ustadz yang dikatakan orang yang menunda hutang, dia bisa beli barang. Hutangnya 3 juta. Tapi dia beli handphone. Sementara hutangnya masih ada. Tergolong orang yang menunda hutang. Kalau sampai dia mati, maka dia tidak akan terhisap dengan baik. Sampai hutang itu lunas. Dan yang terakhir, walladzina hum ala salawatihim yuhafidun. Orang yang bisa menjaga salatnya, ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Itulah ciri-ciri penghuni surga Firdaus. Orang yang mukmin, salatnya khusyuk, menjauhi perbuatan dan perkataan yang sia-sia, suka berzakat atau bersedekah, menjaga kemaluan kecuali kepada istri-istrinya, menjaga amanatnya, dan menjaga salatnya.